Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi termodinamika yang beranggotakan yang pertama ada Zulfanarus Ada, yaitu saya sendiri, kemudian Hasna Roshidah, dan yang ketiga ada Jolivia Konita. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian termodinamika secara umum. Berasal dari bahasa Yunani yaitu termos yang berarti panas dan dinamis yang berarti perubahan. Merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari yaitu sistem yaitu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja. Kemudian B, sistem pembatas atau boundary, yaitu permukaan real atau imajiner yang memisahkan sistem dengan sekelilingnya. Dan yang terakhir C, yaitu lingkungan, yaitu massa atau bidang di luar sistem. Termodinamika merupakan suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu menjadi energi dan sifat-sifat pendukungnya. Kemudian, termodinamika ini berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika juga berhubungan erat dengan mekanika statik. Kemudian cabang ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, dan sistem pembatas dan lingkungannya. Pengaplikasian dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia, peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, mobil, pembangkit listrik, dan industri, dan itu semua adalah peristiwa termodinamika yang dekat dengan kehidupan kita dalam sehari-harinya. Nah, di sini yang pertama akan membahas tentang sistem termodinamika, yaitu bagian dari jagat raya yang diperhitungkan. Sebuah batasan yang nyata atau imajinasi memisahkan sistem dengan jagat raya yang disebut dengan lingkungan. Di sini ada 3 jenis sistem berdasarkan pertukaran sistem dan lingkungan. Sebagaimana sudah dicantumkan gambarnya, seperti pada gambar di layar, yaitu ada yang pertama sistem terisolasi, kemudian yang kedua ada sistem tertutup, dan yang ketiga ada sistem terbuka. Di sini akan dijelaskan secara lebih rinci tentang yang pertama yaitu sistem terisolasi, yaitu tidak terjadi pertukaran panas, benda atau kerja dengan lingkungan wadah terisolasi. Contohnya adalah tabung gas yang terisolasi. Kemudian yang kedua ada sistem tertutup. Terjadi pertukaran energi atau panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Contohnya adalah balon udara yang dipanaskan. Masanya tetap, tetapi volumenya berubah. Energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada sistem terbuka. Terjadi pertukaran energi atau panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut permeabel. Samudra merupakan contoh dari sistem terbuka ini. Di sini akan dijelaskan juga tentang proses termodinamika. Yang pertama yaitu kalor atau biasa disimbolkan dengan Q besar, merupakan energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain akibat adanya perubahan suhu. Jika suhu sistem lebih tinggi dari suhu lingkungan, maka kalor mengalir dari sistem lingkungan dan juga akan terjadi sebaliknya. Kemudian ada kerja atau usaha yang biasanya disimbolkan dengan W besar. Berkaitan dengan perpindahan energi yang terjadi melalui cara-cara mekanis itu berkaitan dengan gerak. Misalnya, jika sistem melakukan kerja terhadap lingkungan, maka energi dengan sendirinya akan berpindah dari sistem menuju lingkungan. Di sini
ada dicantumkan, yaitu contoh perpindahan energi antara sistem dan lingkungan yang melibatkan kalor dan kerja. Salah satunya adalah proses pembuatan popcorn, di mana di sini akan terjadi beberapa proses, yaitu yang pertama, masukkan jagung dalam wadah tertutup atau panci atau alat masak lainnya. Panasi wadah dengan nyala api kompor. Kemudian akan adanya tambahan kalor dari nyala api, membuat biji popcorn dalam panci kepanasan dan meletup. Ketika meletup, biasanya biji popcorn akan berjingkrak-jingkrak dalam panci dan mendorong penutup panci. Gaya dorong biji popcorn cukup besar, sehingga kadang tutup panci bisa berguling. Untuk kasus ini, kita bisa menganggap popcorn sebagai sistem, panci sebagai pembatas dan udara luar, dan nyala api, dan lain-lain sebagai lingkungan. Karena terdapat perbedaan suhu, maka kalor mengalir dari lingkungan atau nyala api menuju ke sistem atau biji popcorn. Selanjutnya yaitu energi dalam dan hukum pertama termodinamika. Jumlah seluruh energi kinetik molekul sistem ditambah dengan jumlah seluruh energi potensial yang timbul akibat adanya interaksi antara molekul sistem. Nah, jika kalor mengalir dari lingkungan menuju sistem atau sistem menerima energi, energi dalam sistem akan bertambah. Sebaliknya, jika sistem melakukan kerja terhadap lingkungan atau sistem melepaskan energi, maka energi dalam sistem akan berkurang. Dengan demikian, dari kekekalan energi dapat disimpulkan bahwa perubahan energi dalam sistem sama dengan kalor yang ditambahkan pada sistem atau sistem menerima energi dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem atau sistem melepaskan energi. Secara matematis dapat ditulis delta U sama dengan Q dikurangi W. Delta U adalah perubahan energi dalam, I adalah kalor, W adalah kerja atau usaha. Persamaan ini berlaku untuk sistem tertutup. Untuk sistem tertutup yang terisolasi, tidak ada energi yang masuk atau keluar dari sistem. Karenanya, perubahan energi dalam sama dengan 0. Persamaan ini juga berlaku untuk sistem terbuka. Jika kita memperhitungkan perubahan energi dalam sistem akibat adanya penambahan dan pengurangan jumlah zat. Contoh soal termodinamika. Yang pertama, nomor 1, gas yang berada di dalam sistem diberi kalor sebesar 200 Joule. Setelah itu, gas diberi usaha sebesar 125 Joule. Berapakah perubahan energi dalam gas? Penyelesaiannya diketahui I atau kalor sama dengan 200 Joule menyerap, W atau usaha sama dengan negatif 125 Joule yang dikenai kerja. Yang ditanyakan yaitu perubahan energi atau delta U. Jawabannya delta U sama dengan I dikurangi W. Jadi 200 Joule dikurangi dengan negatif 125 sama dengan 325 Joule. Jadi terjadi kenaikan energi di dalam sistem sehingga perubahan energi tersebut menjadi 325 Joule. Hukum termodinamika 2 dapat dinyatakan dengan yang pertama, yaitu kalor yang mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak dapat mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Nomor 2, total entropi jagat raya tidak berubah ketika terjadi proses reversibel dan akan bertambah jika terjadi proses irreversibel. Yang nomor 3,
tidak mungkin membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Aplikasi rumus hukum termodinamika. Efisiensi mesin Carnot. Contoh soalnya, ada sebuah mesin Carnot memiliki suhu 27 derajat Celcius pada reservoir suhu rendah dan 120 derajat Celcius pada suhu tinggi. Jika mesin melepas panas sebesar 600 Joule, maka efisiensi mesin Carnot adalah penyelesaiannya diketahui T2 atau suhu reservoir bersuhu tinggi sama dengan 27 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin sama dengan 300 Kelvin. T1 atau suhu reservoir bersuhu tinggi sama dengan 127 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin sama dengan 400 Kelvin. Yang ditanyakan yaitu efisiensi mesin Carnot. Jawabannya, efisiensi sama dengan 1 dikurangi T2 dibagi T1 dikali 100%. Sama dengan T1 dikurangi 300 dibagi 400 dikali 100%. Sama dengan 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi efisiensi mesin Carnot adalah 25%. Penerapan hukum termodinamika dalam pelayanan kesehatan, yaitu penerapan energi panas dalam pengobatan melalui metode konduksi, metode radiasi, metode elektromagnetis, dan gelombang ultrasonik. Metode konduksi yaitu apabila ada perbedaan temperatur antara kedua benda, maka panas akan ditransfer secara konduksi, yaitu dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Yang kedua, pemindahan energi panas total tergantung pada luas daerah kontak, perbedaan temperatur, lama melakukan kontak, material konduksi panas. Contohnya yaitu kantong air panas atau botol berisi air panas. Efisien untuk pengobatan nyeri abdomen atau pada perut. Yang kedua yaitu handuk panas, efektif untuk spasme otot, fase akut poliomyelitis. Yang ketiga, Turkish bath atau mandi uap sebagai penyegar atau relaksan otot. Yang keempat, ada metode konduksi bermanfaat untuk pengobatan terhadap penyakit neuritis, sinusitis, low back pain. Metode radiasi yaitu bermanfaat untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan dengan sinar matahari atau nyala api. Sumber radiasi inframerah memakai lampu pijar berkisar antara 250 sampai 2000 volt diberi filter merah. Gelombang infrared yang dipakai antara 800 sampai 40.000 nanometer. Penetrasi energi atau gelombang pada kulit kurang lebih 3 mm dan meningkat di permukaan kulit. Yang terakhir adalah lebih efektif bila dibandingkan dengan metode konduksi panas karena penetrasi energi panas ke jaringan lebih dalam. Metode elektromagnetis. Yang pertama yaitu short wave diatermi atau diatermi gelombang pendek. Ini digunakan pada kram otot, muscle sprain, nyeri pada intervertebral disc, penyakit degeneratif,
pada persandian radang bursa atau bursitis. Bagian tubuh yang akan dipanasi dililitkan dengan kabel lalu dialiri listrik. Jaringan tubuh tidak berada dalam sirkuit, tetapi terletak dalam median magnet dari suatu koil. Frekuensi yang dipakai 1 MHz. Microwave diatermi atau diatermi gelombang mikro digunakan untuk patah tulang atau fraktur radang pada tendon. Menggunakan magnetron untuk menghasilkan gelombang radio dengan osilasi pada frekuensi 900 mHz. Besar energinya terletak antara shortwave diatermi dan inframerah. Gelombang ultrasonik. Ultrason adalah getaran mekanik gelombang suara dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Dalam fisioterapi, gelombang suara yang diperlukan adalah 0,5 sampai 5 mHz dengan tujuan untuk menimbulkan efek terapeutik melalui proses tertentu. Jaringan yang akan diobati atau didiagnosa ditambali permukaannya oleh piezoelectric transducer dengan intensitas 5 watt per cm persegi. Termodinamika sebagai pengatur suhu tubuh. Manusia termasuk kelompok mamalia yang digolongkan sebagai hemotermal, memiliki suhu tubuh yang tetap, di mana diakibatkan oleh interaksi secara berantai antara pembentukan panas dan kehilangan panas. Tubuh manusia selalu berusaha mempertahankan temperatur tubuh tetap konstan meskipun terjadi perubahan suhu lingkungan. Panas dapat hilang dan masuk ke lingkungan dengan cara konveksi, radiasi, dan evaporasi. Termograf merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah radiasi inframerah yang hasilnya berupa perbedaan warna pada termogram. Dapat digunakan untuk mendeteksi kanker karena daerah yang mengandung kanker ini memiliki temperatur yang sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya dan dapat juga digunakan untuk mendiagnosis penyakit pembuluh darah atau vascular disease. Evaporasi. Evaporasi adalah peralihan panas dari bentuk cairan menjadi uap. Kehilangan panas secara evaporasi dapat terjadi apabila yang pertama adanya perbedaan tekanan uap air antara keringat pada kulit dan udara ambien atau lingkungan. Yang kedua, adanya temperatur lingkungan yang rendah dari normal sehingga evaporasi dari keringat dapat terjadi dan dapat menghilangkan panas dari tubuh. Yang ketiga, adanya angin dan kelembapan. Persamaan evaporasi Qmax sama dengan 13,7 dikurangi V pangkat 0,5 dikali tekanan pada kulit dikurangi tekanan pada udara. Qmax ini adalah panas yang hilang melalui kulit, V ini adalah kecepatan angin, dan P adalah tekanan uap air. Metabolisme sebagai konvensi energi. Jumlah total reaksi kimia atau fisika yang diperlukan untuk kehidupan. Kecepatan metabolisme adalah kecepatan di mana energi dalam dirubah di dalam tubuh dinyatakan dalam kilokalori per jam. Berdasarkan hukum pertama termodinamika, total energi dalam suatu sistem berhubungan erat dengan pertukaran energi. Dapat kita lihat di samping ini adalah tabel kecepatan metabolisme dan dapat dirumuskan dengan food intake sama dengan heat loss ditambah work output ditambah energi storage. Contoh soalnya ialah pertanyaannya adalah berapa besar energi yang diubah dalam 24 jam oleh orang yang mempunyai berat badan 65 kg yang menghabiskan waktunya 8 jam untuk tidur, 1 jam untuk melakukan pekerjaan fisik yang berat, 4 jam untuk kegiatan yang ringan, dan 11 jam untuk bersantai. Dapat kita jawab yang pertama tidur 8 jam dikali 65 sama dengan 520. Pekerjaan fisik sedangnya 1 jam dikali 450 sama dengan 450. Pekerjaan fisik ringannya 4 jam dikali 170 sama dengan 680. Bersantai 11 jam dikali 100 sama dengan 1100. Totalnya adalah 2.750 kilokalori. Karena 4,19
kali 10 pangkat 3 Joule sama dengan 1 kilokalori, di mana nilai ini ekuivalen dengan 2.750 kilokalori. Sehingga pemasukan makanan sebesar 2.750 kalori akan mengimbangi pengeluaran energi yang dilakukan. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.